Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi terkait tugas perilaku konsumen, analisis pada kampus multimedia Nusantara. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dimas Prasetyo, lalu ada Zaidan Samil, Ahmad Sam, Faidul Safa, Dewi Chandra, dan Irham Saifuddin. Oke, jadi Universitas Multimedia didirikan oleh Yayasan Multimedia Nusantara di bawah kampus Gramedia pada 28 November tahun 2005 yang berkomitmen menjadi universitas global terkemuka di bidang ICT dan kewirausahaan. Mengusung konsep Green Campus dengan fasilitas lengkap, UNN fokus pada pengembangan ICT dan kreativitas sebagai modal utama untuk menjawab kebutuhan tenaga ahli di Indonesia. UMN juga membekali mahasiswa untuk menjadi tenaga riset profesional atau teknopreneur di bidang teknologi. Oke, berikutnya ada perilaku konsumen dan pembentukan persepsi. Di poin pertama ada perilaku konsumen, itu proses memilih, membeli, menggunakan atau membuang produk jasa untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya ada persepsi, cara konsumen memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi. Jadi poin berikutnya ada faktor persepsi. Yang pertama ada stimulus, karakteristik, fisik produk, warna atau ukuran. Berikutnya ada individu, pengalaman, motivasi, dan harapan. Selanjutnya ada pembelajaran dan memori. Ada 3 poin. Yang pertama ada pembelajaran, perubahan perilaku akibat pengalaman, klasik, mengubah 2 stimulus, contoh, musik dan produk. Berikutnya ada operan, perilaku diperkuat oleh konsekuensi, contoh, diskon. Di poin berikutnya ada memori konsumen, sensorik sementara, jangka pendek terbatas, jangka panjang permanen. Di poin berikutnya ada pemosisian produk. Yang pertama ada strategi untuk menanamkan citra penduduk produk di benak konsumen. Dan motivasi dan nilai, di sini ada 3 motivasi nilai dari UMN. Yang pertama itu ada Universitas Multimedia menawarkan berbagai program beasiswa. Beasiswa ini yang dapat mendorong mahasiswa untuk dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada Universitas Multimedia Nusantara ini menyediakan fasilitas teknologi yang tinggi seperti laboratorium multimedia, ruang kolaborasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada mahasiswa memiliki peluang untuk magang dan koneksi industri di berbagai perusahaan besar di Indonesia, serta kolaborasi dengan perusahaan yang memiliki proyek yang nyata untuk menambah motivasi mahasiswa. Untuk sikap dan cara mengubahnya yang setiap konsumen ini selalu menginginkan kepuasan dan utility, di mana dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap UMN ini. Di antaranya ada sikap kognitif, di mana sikap ini memiliki kepercayaan konsumen terhadap UMN melalui pengetahuan dan pengalaman mereka terkait fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua itu ada sikap afektif di mana pembentukan perasaan konsumen seperti timbulnya rasa ingin tahu atau suka terhadap fasilitas. Yang ketiga itu ada sikap kognitif di mana sikap ini akan memperlihatkan keinginan para konsumen dalam melakukan suatu tindakan seperti mencoba fasilitas UMN. Proses pengambilan keputusan yang dilalui oleh civitas akademik maupun non-akademik UMN terbagi menjadi 3, yaitu ada pencarian informasi, keputusan pembelian, dan pasca pembelian. Di mana pada bagian pencarian informasi, mereka mencari tahu terkait informasi kampus dari berbagai sumber tentang kurikulum, program studi, dosen pengajar, hingga fasilitas yang tersedia. Setelah itu, baru mereka melakukan proses pembelian atau keputusan apakah akan memilih kampus tersebut atau tidak. Dan jika mereka memilih tidak, maka mereka tidak akan melalui proses selanjutnya. Namun sebaliknya, jika mereka memilih UMN sebagai pilihannya, maka akan melalui proses pasca pembelian atau pengalaman yang didapatkan dari pilihan tersebut yang berdampak pada kepuasan konsumen. Dan dari wawancara yang telah kami lakukan, terdapat masalah yang dirasa oleh mereka. Salah satunya seperti fasilitas kampus, di mana mereka mengatakan bahwa fasilitas kampus UMN masih belum memadai dari segi ruang belajar maupun aksesibilitas, sehingga mempengaruhi pengalaman belajar mereka sebagai mahasiswa. Melanjutkan bahasan sebelumnya, jadi proses pembelian mahasiswa dalam memilih kampus memiliki berbagai pertimbangan yang kompleks dan beragam, di mana mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan mereka, seperti pertimbangan kebijakan pendidikan, reputasi kampus, dan dukungan sosial.
Dalam hal penggunaan, mahasiswa menggunakan fasilitas kampus untuk berbagai keperluan mulai dari belajar hingga bersosialisasi. Namun, meskipun banyak fasilitas yang ditawarkan, tidak semua memenuhi harapan mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan UMN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang ada. Dan sedangkan dalam hal pembuangan, masalah yang dihadapi adalah sampah elektronik. Untuk mengatasi isu-isu ini, UMN menerapkan potensi ekonomi berbagi atau sharing ekonomi dengan memanfaatkan platform yang memungkinkan mahasiswa untuk menyewakan atau berbagi barang-barang yang tidak terpakai. Aplikasi pembelajaran UMN atau studi kasus. Jadi kampanye pemasaran untuk aplikasi pembelajaran UMN dirancang untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan pengalaman belajar mereka dengan tagline belajar di mana saja, kapan saja. Kampanye ini menonjolkan fitur-fitur seperti akses mudah ke materi dan forum diskusi dan pengingat untuk tugas serta ujian. Iklan-iklan menampilkan mahasiswa yang menggunakan aplikasi di berbagai situasi seperti di perpustakaan atau saat belajar bersama teman. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat identitas konsumen sebagai individu proaktif dan berkomitmen pada pencapaian akademis menjadi aplikasi pembelajaran UMN sebagai alat yang esensial untuk sukses di dunia pendidikan. Oke, di sini ada pesaing terdekat dari aplikasi UMN yaitu Ruang Guru. Jadi Ruang Guru merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang menargetkan segmen yang sama dengan UMN yaitu pelajar atau mahasiswa yang mencari solusi belajar yang efektif. Namun Ruang Guru lebih berfokus pada penyediaan materi pembelajaran yang kompresif termasuk video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan langsung dari pengajar. Kampanye pemasaran Ruang Guru seringkali menekankan keberagaman konten dan kemudahan akses serta dukungan terhadap kurikulum nasional. Di sini ada dua perbedaan antara pengguna aplikasi UMN dan pengguna aplikasi Ruang Guru. Yang pertama, pengguna aplikasi UMN cenderung melihat platform ini sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara mandiri. Sedangkan Ruang Guru, aplikasi ini sebagai solusi praktis untuk memahami materi pelajaran yang sulit. Ini ada 3 identity dan self. Yang pertama, the self concept and self esteem. Yang pertama, konsep diri dan harga diri saling mendukung dalam pendidikan di UMN. Mahasiswa membentuk identitas dan kepercayaan diri melalui jurusan yang sesuai minat, lingkungan belajar yang suportif serta program pengembangan diri. Terus ada yang kedua, the self and others. Jadi konsep ini di UMN menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan diri mahasiswa. Terus yang terakhir, a consumer to express your identity. Jadi konsep ini mencerminkan bagaimana mahasiswa menggunakan pendidikan untuk mengekspresikan dan membentuk identitas mereka. Ya, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepribadian, nilai, dan gaya hidup memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan responden memilih Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Setiap generasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam penggunaan produk dipengaruhi oleh kepribadian, nilai, dan gaya hidup mereka. Gen Z yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an lebih menekankan pada tren dan inovasi. Mereka mencari produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai mereka. Untuk selanjutnya, hasil wawancara mahasiswa UMN terkait identitas sosial dan budaya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya dan kelompok referensi memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan responden memilih UMN. Secara budaya, semua responden memandang pendidikan sebagai investasi penting dengan nilai yang tinggi dalam masyarakat. Namun terdapat perbedaan fokus di mana sebagian lebih menekankan inovasi dan teknologi, sementara ada yang mengutamakan reputasi dan akreditasi UMN. Selain itu, dari sisi kelompok, referensi, teman, keluarga, dan influencer memainkan peran penting sebagai sumber informasi dan motivasi. Tingkat pengaruhnya bervariasi tergantung pada hubungan personal dan pengalaman individu. Pilihan UMN juga mencerminkan identitas sosial dan budaya responden dengan sebagian menunjukkan inovasi dan kemajuan, sementara yang lain menekankan tradisi dan reputasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.